Bangsa Het muncul sebagai salah satu kekuatan besar di dunia kuno pada zaman Perunggu, sekitar tahun 1600 sampai 1200 sebelum Masehi, dengan pusat pemerintahan di kota Hattusa di wilayah Anatolia Tengah, kini wilayah Turki modern. Mereka membangun kota-kota berbenteng dengan tembok batu yang kokoh, gerbang besar dijaga patung singa atau Sphinx, serta istana dan mobil yang megah. Raja-raja Het memerintah dengan sistem birokrasi canggih dan memperluas wilayahnya hingga mencakup sebagian besar Asia Kecil, Suria Utara, dan wilayah sekitarnya. Mereka dikenal sebagai penantang besar Mesir dalam pertempuran seperti pertempuran Kades melawan Fir'aun Ramses II. Bangsa Het juga meninggalkan banyak dokumen diplomatik, hukum, dan agama tertulis dalam aksara paku di atas lembu, menandai kejayaan peradaban yang sangat maju dalam budaya, militer, dan agama. Mereka sering disebut musuh utama Israel, tetapi sebenarnya tidak demikian. Mereka terkadang terlibat dalam konflik atau interaksi dengan bangsa Israel dalam konteks sejarah Alkitabiah. Yuk kita mulai. Dalam catatan Alkitab, bangsa Het sudah ada di wilayah selatan ketika Abraham tinggal di Hebron. Mereka hidup berdampingan dengan suku-suku lain seperti Yebusit dan Hivit. Salah satu interaksi penting tercatat dalam Kejadian 23 saat Abraham membeli gua Makpela dari Efron orang Het untuk dijadikan makam Sarah. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1400 Masehi. Peristiwa ini menggambarkan hubungan damai dan hormat antara Abraham dan penduduk Het setempat. Kehadiran mereka di Kanaan menunjukkan bahwa bangsa Het selain sebagai kekuatan besar di Anatolia, juga memiliki kelompok-kelompok atau koloni di wilayah selatan yang bersentuhan langsung dengan sejarah awal bangsa Israel. Mereka tinggal dalam komunitas kecil, hidup bertani, berdagang, dan turut membentuk mozaik etnis Kanaan pada masa itu. Setelah eksodus dari Mesir, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua diperintahkan untuk merebut tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan. Dalam proses ini, bangsa Het termasuk salah satu dari 7 bangsa besar yang disebut sebagai penghuni asli negeri itu, bernama Amori, Kanaan, Peris, Ewi, dan Yebus. Bangsa Het dipandang sebagai bagian dari sistem kekuatan lokal yang harus disingkirkan agar Israel dapat menguasai tanah tersebut. Beberapa pertempuran kemungkinan terjadi antara pasukan Israel dengan komunitas Het lokal. Meskipun tidak seluruh bangsa Het ditumpas, keberadaan mereka sebagai kelompok yang kuat secara bertahap melemah, dan banyak di antara mereka akhirnya menyatu atau hidup berdampingan dengan Israel. Masa ini mencerminkan ketegangan antara mandat ilahi bangsa Israel dan tatanan suku-suku yang telah lama menetap di wilayah itu. Meski secara umum bangsa Het pernah menjadi lawan pada masa Raja Daud, kita melihat kehadiran individu-individu Het yang telah menjadi bagian dari komunitas Israel. Salah satu tokoh penting adalah Uria, orang Het, seorang prajurit setia yang menjadi bagian dari pasukan perwira elit Raja Daud. Kisah tragisnya ketika Daud mengatur kematiannya untuk dapat mengambil Batseba sebagai istri, menunjukkan bahwa bangsa Het telah menyatu dengan kehidupan politik dan militer Israel. Hal ini juga menandakan perubahan relasi antara Israel dan sisa-sisa bangsa Het, dari musuh menjadi sesama warga dan rekan dalam perjuangan. Pada masa ini, pengaruh budaya dan kehadiran etnis Het masih dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan Israel kuno. Sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, peradaban-peradaban besar di timur dekat mengalami kehancuran akibat gelombang
terintimidasi. Serangan dari kelompok-kelompok misterius yang disebut Sea Peoples dan bencana alam, bangsa Het termasuk yang terkena dampaknya paling parah. Ibu kota Hattusa ditinggalkan dan kerajaan besar mereka runtuh. Namun sisa-sisa kekuasaan Het bertahan dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil Het atau Neohitis di wilayah Suria dan Anatolia Selatan yang akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Asyur beberapa abad kemudian. Meski hilang dari panggung sejarah, warisan bangsa Het tetap hidup melalui peninggalan arkeologis seperti prasasti batu, patung singa besar, kuil, dan tablet aksara paku. Hari ini, peninggalan mereka dipamerkan di museum-museum besar dan menjadi salah satu kunci penting dalam memahami dunia timur dekat kuno, bagaimana mereka bersentuhan dengan sejarah Israel. Sekian, terima kasih.